sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Pastor Roy. Hari ini kita akan membahas sebuah tema kebenaran yang berjudul motivasi mengikut Tuhan Yesus, yang terambil dari dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-66. Kita akan baca poin satu parafrase yang akan menolong kita di sore hari ini. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang akan kita pertentangkan pagi ini, sore hari ini adalah motivasi untuk mengikut Tuhan Yesus. Motivasi artinya tujuan, artinya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini mengikuti Yesus. Dari pelajaran ini kita akan melihat dan kita akan menyimak sebuah motif daripada murid-murid yang mengikuti Yesus. Yesus menguap motivasi mereka, tujuan mereka untuk mengikuti Yesus. Yesus menguap motivasi mereka. Yesus berterus terang dengan tegas kepada murid-murid yang mengikuti dia dan orang banyak yang mengikuti dia. Sebuah pernyataan keberatan karena motivasi dan tujuan orang-orang tersebut mengikuti Yesus adalah salah. Seringkali orang ingin melakukan apapun asalkan tujuannya tercapai. Bahkan bisa menghalalkan segala cara, metode dan bentuk. Dalam peristiwa ini pun murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja Roti. Nah, pada ayat yang ke-25 kita melihat bahwa setelah peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Di situ kita melihat bahwa setelah peristiwa itu Yesus menyeberang ke suatu tempat untuk menyendiri di situ bersama-sama dengan para muridnya. Dan orang banyak itu mengikuti Yesus. Ketika mereka berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menyatakan komplain mereka. Mereka menyatakan kekecewaan mereka. Mereka menyatakan ketidakpersetujuan mereka. Pada ayat 25, orang-orang dengan motivasi yang salah ini mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Artinya, "Rabi, mengapa engkau tidak memberitahu kami supaya kami bisa ikut engkau? Mengapa kami tidak diajak oleh Rabi?" Sebuah pernyataan disappointed dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Setelah peristiwa itu mereka makan menjadi kenyang dan kemudian motivasi mereka salah. Mereka ingin menikmati mujizat kemanapun Yesus pergi. Mereka ingin menikmati roti yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu yang pertama, tugas Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak manusia atau orang-orang yang mengikuti dia. Apalagi dengan manusia yang motivasinya salah. Allah tidak bisa diatur. Dia memiliki keteraturan dalam kairosnya, dalam waktunya. Yang kedua adalah waktu Allah bukan waktu kita. Kairos dan kronos. Kitalah yang harus menyelaraskan waktu kita dengan waktunya. Bukan sebaliknya, merengek dan memaksa komplain bersungut-sungut meminta Allah bekerja dan bertindak pada waktu kita, bukan pada waktunya. Sebuah keberatan ini ditujukan oleh murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang banyak itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka menyatakan komplain kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sudah melihat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada ayat yang ke-26 di situ digunakan beberapa hal yang sangat luar biasa. Yaitu kata mencari, kata melihat, dan kata tanda. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu sudah mencari aku, kamu mencari aku. Karena kamu melihat tanda-tanda yang aku sudah lakukan." Mencari artinya seteo, to seek in order to find, to seek a thing. Mereka mencari sesuatu, mereka mencari mujizat. Mereka tidak mencari pribadi Yesus untuk bersekutu dengan dia, untuk dibenarkan oleh dia. Yohanes pasal yang ke-8:32 berkata bahwa jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi mereka mencari sesuatu yang bukan true, bukan dia kayu suni. Mereka mencari sesuatu yang dapat dilakukan oleh Yesus untuk memuaskan hasrat hedonisme mereka, memuaskan keinginan perut mereka. Inilah yang dicari mereka. Yang kedua, mereka melihat, artinya eido, artinya to see, to perceive with the eyes by any sense. Mereka melihat dengan panca indera mereka. Mereka mengecap mujizat yang Tuhan sudah buat. Mereka melihat dengan mata telanjang mereka dan mereka menikmati roti dan ikan yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi mujizat memberi makan banyak orang pada waktu itu. Mereka melihat
Ini adalah tanda. Tanda artinya semeion, miracle, signs or mark. Yesus melakukan itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Tapi bagi kita yang sudah percaya, kita mengikuti Yesus bukan karena to seek one things, bukan karena to perceive with the eyes by any sense, bukan karena mujizat yang kita sudah rasakan, tapi pribadinya. Dia melakukan mujizat, itu menandakan bahwa Dia adalah Allah. Tetapi kita mencari Dia bukan karena mujizat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para murid-murid, maksudnya para orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu, mereka mengikuti Tuhan Yesus bukan karena mencari pribadi Yesus, tapi mereka mencari sesuap nasi. Mereka sudah melihat mujizat, mereka merasakan mujizat, dan mereka berkata, mereka menyatakan kekecewaannya, Yesus, mengapa engkau tidak mengajak kami, supaya tiap hari ketika kami bersama dengan engkau, kami bisa menikmati roti yang engkau lakukan, yang engkau adakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika hati nurani seorang pemercaya di dalam Kristus Yesus mati dan tidak berfungsi, maka dia tidak pernah bisa mengalami perkara-perkara rohani. Ini akan mempengaruhi kehidupan setiap pribadi. Di dalam alam menciptakan saudara dan saya, ada 3 hal yang penting. Yang pertama ada sunardesis, ada suara hati. Kemudian ada nous, ada pikiran. Dan ada pneuma, roh manusia. Roh Allah yang artinya nesama yang ditempatkan, dihembuskan, nefas haya dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang ini yang punya suara hati dan pikiran, mereka tidak selaras dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran dan membawa orang untuk mengalami keselamatan, artinya dibawa kembali kepada rancangan semula Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang paling mutlak bagi manusia adalah mengutamakan Tuhan. Hati, jiwa, pikiran, dan akar budi, sepikiran, seperasaan mengasihi Allah, mau menjadi terang, mau menjadi kekasih Tuhan. Inilah yang menjadi hal mutlak bagi kita. Seharusnya hal ini juga menjadi mutlak bagi orang-orang banyak waktu itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka ikuti adalah pribadi Yesus. Yang mereka mau ikuti adalah mujizat yang Dia adakan. Tapi mereka tidak mau mengikuti pribadinya. Mereka mengikuti semeion, tanda-tanda yang Dia lakukan. Yang Dia sudah lakukan karena mereka menikmati mujizat itu. Roti dan ikan yang menjadi mujizat bagi 5.000 orang. Mereka mengasihi dunia, menjadi sahabat dunia, mereka mencari kedagingan, keinginan mata mereka. Sehingga mereka tidak menemukan kebenaran, yaitu diokaiosune itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang menjadi utama. Ada 5 urutan berkat. Kalau kita melihat ketika kita mempelajari hukum Yudaisme, bahkan yang berhubungan kaitan dengan blessing bagi orang Israel, dengan budaya Ibrani waktu itu. Kita melihat yang pertama, berkat yang pertama, dan kita bisa melihat ini dalam Matius pasal yang ke-5 selalu berbicara tentang Ashere. Ashere adalah spiritual blessings. Baru ada barak, baru ada beraka, ada gad, ada tub. Berkat-berkat yang lain. Tuhan Yesus selalu menempatkan the spiritual blessings, yaitu berkat rohani yang merubah kita, mentalitas kita, karakter kita. Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu mereka perlu dibawa demut dan selem dalam hidup mereka. Itu perlu dibawa kembali lagi pada rancangan semula Allah, yaitu keselamatan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Karena Dia berkata dalam Matius 4 ayat 17, bahwa mulai saat itu Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia membawa manusia untuk mengalami metanoia, untuk mengalami sebuah perubahan pikiran. Itu adalah blessing Ashere yang ingin Dia bawakan. Bukan berkat-berkat secara jasmani. Pasti kita diberkati, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama saudara dan saya adalah nanti masuk kepada Yerusalem baru, kepada langit baru dan bumi yang baru. Kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Karena itu mujizat bukan menjadi tanda bagi kita untuk mengikuti Yesus. Menjadi tanda bagi orang yang belum percaya. Supaya Dia juga menyatakan ketuhanannya Dia. Tetapi menjadi tanda kita hidup hari ini dan kita bisa berjuang melewati berbagai problematika hidup. Itu adalah mujizat juga bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ilah zaman ini adalah gairah duniawi, spirit manusiawi, cara hidup sia-sia yang menyesatkan dan membutakan, menghambat Injil dan menggagalkan proyek keselamatan. Inilah orang banyak. Karena itu kita tidak mau dan harus tidak boleh menjadi seperti orang banyak itu. Kita kembali melihat kepada topik ini. Mengapa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kata makan artinya pago. To consume a thing, to take food, oatmeal. Kata roti artinya artos.
Kata roti sajian digunakan sebagai roti sajian juga di tabernakel. Kata kenyang artinya filled, kortaso, satisfy with food. Artinya makan dan kenyang seperti binatang. Mereka melampiaskan keinginan mereka untuk makan sepuasnya tanpa berpikir yang lain. Sesuatu yang melebihi, bahkan overload, itu tidak baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat Matius pasal 4 ayat 4. Tuhan berkata bahwa kita tidak saja makan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah untuk mengenal Dia. Sehingga di dalam kita mengikuti Yesus bukan karena kita melihat mujizat menjadi roti, atau karena mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan jika tidak ada mujizat, apakah kita masih bisa percaya kepada Yesus? Karena itu berjumpa dengan pribadi Allah, itu menjadi hal yang paling penting. Syaratnya kita berjumpa dengan pribadi Allah adalah haus dan lapar akan kebenaran. Kita sangat merindukan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai. Kita mempersiapkan diri, waktu dan tenaga, dan memberikan perhatian. Karena itu sarananya adalah pengalaman hidup. Tidak harus mistik, tidak harus melihat mujizat. Tetapi kita bisa berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Banyak orang mencari Yesus karena hal-hal yang mistik. Harus mengalami mujizat, hal yang supranatural dalam hidup ini. Karena itu kita akan menghasilkan buah yang bersih. Hargai hal-hal yang rohani. Kita akan hidup baginya. Jadi kita mengikuti Yesus hari ini. Jika kita tidak pernah mengalami mujizat yang hebat seperti 5 roti dan 2 ikan, diperbanyaknya 5.000 orang, atau hal-hal yang besar, tapi kita bisa menang atas berbagai pergumulan-pergumulan hidup ini, itu sudah mujizat dalam hidup ini. Kita bisa terus bertumbuh di tengah tekanan, di tengah problematika hidup, tapi kita mesti bisa berjuang untuk terus percaya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Dia. It's a miracle to us. Ini adalah hal yang penting bagi kita. Mari kita belajar dan percaya Tuhan akan menguak berbagai hal dalam kejadian dinamika hidup ini, akan menguak siapa kita. Motif kita mengikuti Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus karena nasi, karena dasi, karena tahta, karena materi, karena hal yang lain? Ataukah kita mengikuti Yesus karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada serial berikutnya. Bersama dengan saya Pastor Roy. Shalom.